Shalom, selamat pagi. Kembali bertemu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita dengarkan renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Engkau telah pelihara kami sepanjang malam, rumah tangga kami, anak kami, cucu kami, hidup kami, dan kami boleh tidur nyenyak, dan kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan satu mesbah keluarga dan doa mesbah pribadi masing-masing. Pakai hamba-Mu, pakai Bapak Gembala kami, urapi secara khusus, urapi kami mendengarkannya. Kuasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus, sehingga butir firman-Mu bertanam dalam hati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi kembali, selamat dalam kasih Tuhan. Pembacaan firman Tuhan kita ambil dari Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menjegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud, dia juga seorang raja, tapi dia menyadari bahwa dia butuhkan gembala yang membimbing dia, yang memberikan makan rohani buat dia. Demikian juga kita, apa yang kita miliki tidak ada arti apa-apa, sebab dunia dan sisinya akan lenyap. Maka kita membutuhkan gembala yang baik, itu Yesus kepada Agung yang baik, yang membimbing kita berjalan hidup dari hari lepas hari, tahun lepas tahun. Kita butuhkan seorang gembala yang baik, yang membimbing hidup kita, keluarga kita, nikah kita, hidup kita. Sebagaimana Daud, sekalipun dia seorang raja, dia berkata, Tuhan ada gembala. Tuhan ada gembala, takkan kekurangan aku. Dia menyadari kalau bicara jasmani dia tak kurang, tapi dia tahu semua yang dimiliki karena Tuhan. Semuanya dimiliki ke Tuhan. Bahkan dia Tuhan memberikan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menjaga jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa? Sebab Tuhan besertaku. Ganda Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghibur aku. Apa lembah kekelaman? Itulah lembah kematian. Bahkan Daud berada dalam lembah bayang-bayang maut, tetapi dia tidak takut. Kenapa? Sebab Tuhan yang besertanya. Tuhan yang menyertai Daud. Demikian juga saat ini mungkin seorang sedang menghadapi bahkan berjalan dalam lembah kekelaman, bayang-bayang maut, tapi firman Tuhan katakan Daud tidak takut. Kenapa? Dia takut, dia tahu semua karena gembala yang baik. Maka dia berkata pada ayat yang ke-6, kebajikan kemurahan belaka akan ikut aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Apa? Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Akhirnya Tuhan Daud mau tinggal dalam rumah Tuhan. Bagian hidup pengembalaan, hidup dan tergembala, sebagaimana dalam Keluaran 8 ayat 22. Keluaran 8 ayat yang ke-22 yang berkata demikian. Keluaran 8 ayat yang ke-22 yang berkata, tapi pada hari ini aku akan mengecuali tanah Gosyen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Bahkan aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Bahkan pada Keluaran 9 ayat yang ke-26 yang berkata demikian,
Keluaran 9 ayat 26, hanya tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak turun hujan es. Artinya tempat Goshen, tempat mengembala. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba yang manis, ada pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Daud katakan, aku mau tinggal rumah Tuhan sepanjang masa. Kenapa? Kalau kita menempatkan sebagai domba yang baik, Tuhan ada gembala yang baik yang akan mengembalakan kita. Mata air kehidupan, dan juga dia akan menghapus segala air mata dari mata saudara. Wahyu 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah itu akan mengembalakan mereka, dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jelas, Tuhan sebagai gembala yang baik akan menuntut kita ke mata air kehidupan. Apa air kehidupan? Itu yang memberikan kepuasan batinnya kita. Air yang diberikan oleh dunia ini akan habis. Air yang diberikan dunia ini akan bosan. Tapi air yang diberikan oleh Tuhan akan membuat hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tundukkan kepala, pejamkan mata. Bapa, terima kasih buat firman yang mengingatkan kami bahwa Engkau gembala yang baik. Kami pertaruhkan hidup kami semua kepada Tuhan. Engkau gembala yang baik yang melindungi kami sepanjang hidup kami. Kami berjalan hari ini, bekerja, berdagang atau di rumah. Engkau menyertai kami semua dengan baik. Engkau bukan saja melindungi kami, Engkau juga membawa kami ke mata air kehidupan. Engkau akan menghapus segala air mata, penderitaan kami, ketakutan kami. Engkau hapus dengan sukacita. Sebab air kehidupan yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, RW, RT, para medis, para TNI Polri, mereka yang di bagian garis besar, yang pejuang-pejuang yang di depan. Beri kekuatan kemenangan kepada Tuhan, beri kemenangan daripada Tuhan adanya. Dia mampu karena Engkau yang berperan. Kait pada kemenangan yang kami terima dari Tuhan adanya. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami besok pagi dalam mesbah keluarga masing-masing dan mesbah pribadi masing-masing. Dan kali ini kami mohonkan turunkan berkat buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan